Berapa lama jadi orang Islam? 40 tahun. 40 tahun, waduh lama sekali jadi orang Islam. Umur saya belum sampai. Oke, baik. Baik. Bagaimana ceritanya nih kok bisa Anda Islam 40 tahun lalu meninggalkan agama Islam nih? Boleh dibagi-bagikan Bu ceritanya sama kita. Iya Bang Edis. Jadi ceritanya waktu itu saya itu kan dulunya penari ular. Terus sebagai penari ular, setelah itu saya juga suka sebagai SPG, suka ada event-event di Sentul, saya suka ikut-ikut. Nah sedang untuk itu semua kan kita harus dengan kuasa gelap Bang Edis. Oke. Jadi saya banyak dulu kayak penari ular, saya harus pawang ular masukin saya kan, patok ular terus di iniin. Adalah yang dimasukin biar ular itu takluk sama kita, jadi nggak matok. Kedua kalau untuk saya event-event di Sentul kita harus ada pemakai. Biar apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan itu orang-orang di Sentul tuh tertarik, atau kayak saya di bengkel-bengkel, saya SPG oli gitu kan. Semua orang jadi tertarik. Jadi saya memakai kuasa-kuasa gelap, entah itu dari bedak saya, dari nama saya dikasih ke minuman Jadi kuasa gelap itu udah banyaklah di diri saya. Jadi waktu saya bertemu dengan suami saya kan orang Sulawesi Manado. Jadi dia Kristen, saya Islam. Tapi saya tanya dia mau ikut saya. Jadi saya menikah itu dengan cara Muslim. Oh, Ibu dan Bapak menikahnya Islam? Menikah secara Islam? Jadi suami ikut saya. Oke. Secara Islam. Setelah sekian tahun saya lihat suami saya nggak menjalankan. Misalnya sholat, bangun pagi lah, subuh dia nggak menjalankan itu semua. Jadi dia ikut Islam itu hanya untuk nikah saja. Nikah. Ya. Lama-lama saya pikir kok dia jadi nggak ada agamanya gitu kan. Akhirnya saya udahlah. Terserah kalau dia nggak mau ikut saya. Padahal waktu itu saya wiritin dia, sholatin dia, puasain dia, maksudnya biar dia jadi Islam yang taat. Tapi akhirnya dia dibaptis tanpa pengetahuan saya, dia baptis ulang. Kan udah sebentar. Ya. Tapi bagaimana Anda sholat wirid sementara Anda tidak menjalankan agama Islam? Anda bilang tadi penari ular. Iya, walaupun saya penari ular, setelah jadi penari ular itu saya jadi seorang calon istri ustadz di kampung saya. Sejak saat itu saya jadi seorang Islam yang taat. Oh, udah bertobat dulu ya? Saya ikut pesantren kilat, pengajian-pengajian, karena ustadz itu mendidik saya untuk jadi Islam yang taat. Jadi saya dulu tuh berkerudung dari ujung kaki sampai ujung kepala, jadi nggak mau ketemu orang kalau terbuka. Oh iya. Terus? Jadi saya setelah jadi penari ular begitu memang Islam yang taat. Ketemu suami teman sekolah kebetulan tapi dia Kristen. Tapi dia janji mau ikut saya dengan cara Muslim. Tapi setelah kita menikah dia tidak menjalankan itu semua. Oke, sampai pada waktu dibaptis lagi tadi. Setelah dia dibaptis lalu? Setelah dibaptis akhirnya kita beda agama Bang Edi selama 8 tahun. Dia kembali ke Kristen, saya Muslim. Jadi sepertinya saya tuh membiarkan dia begitu, tapi saya juga mendoakan. Anak-anak saya 3. Saya sebentar, lalu bagaimana ceritanya mau jadi istri Ustadz? Oh, waktu itu sebelum ketemu suami saya, setelah jadi penari ular. Berarti setelah berhenti jadi penari ular, berhenti make magic begitu, lalu mau nikah dulu sama calon Ustadz itu dulu. Tapi nggak jadi sama Ustadz itu. Tapi nggak jadi. Oh, akhirnya malah jadi sama orang Kristen. Iya, jadi sama orang Kristen. Karena Ustadz saya itu kelas saya 2 SMA ngajak saya nikah, tapi orang tua nggak boleh. Katanya kan nikah siri dulu aja. Orang tua nggak boleh karena masih sekolah. Jadi Ustadz itu dia nikah lah sama teman saya. Gitu lulus saya ketemu setelah udah puluhan tahun lah. Saya kalau dulu saya
pernah juga sih nikah sebelum ketemu suami yang ini. Saya nikah cara Islam dulu sama suami yang pertama. Oh, oke. Sampai akhirnya nikah yang sama orang Manado. Ya, sama orang Manado ini saya nikah. Akhirnya 8 tahun kami beda agama. Lalu? 8 tahun beda agama, saya penasaran gitu Bang Edis. Namanya satu kapal, dua nakoda. Akhirnya tidak ada kecocokan, ribut terang dan gelap ya. Terus, tidak mungkin bersatu. Lalu? Akhirnya karena terjadi keributan terus, saya bertanyalah sama ada opa-opa. Saya bilang, opa kalau di Kristen itu ada nggak sih buat menundukkan hati suami? Saya bilang gitu. Kata si opa itu, ada di gereja sana tuh. Kebetulan namanya gerejanya kan waktu itu ikutlah saya di Cawang. Akhirnya saya datang, diajak sama si opa itu. Tapi saya datang itu, saya cuma penasaran aja. Kenapa suami saya udah puasain, sholat semua saya jalanin, kok suami saya nggak mau ikut saya, masih tetap bertahan sama keyakinan dia. Akhirnya saya ikutlah, penasaran saya ke gereja. Tapi di gereja itu saya seperti menantang jiwa saya. Saya masih yakin bahwa Tuhan yang saya sembah ini lebih hebat, lebih dahsyat dari Tuhannya orang Kristen. Saya mau menunjukkan itu sama suami saya. Akhirnya saya dibawalah ke gereja. Setiap ke gereja saya duduk paling belakang. Kalau ada perjamuan gitu saya buang Bang Edi, saya nggak mau. Kata suami saya, kenapa nggak diminum? Saya bilang, saya mah datangnya sama suami. Datangnya sama suami. Tapi suami saya sedikit pun tidak menyarankan, tidak pernah ngomong soal kekristenan sama saya. Jadi itu kemauan saya sendiri, penasaran. Saya penasaran, akhirnya saya ikut ke gereja yang opa itu bilang bahwa ada gereja yang istilahnya gembalanya itu bisa membuat orang itu jadi inilah lemah lembut, jadi apa? Saya penasaran. Saya datanglah ke gereja itu Bang Edis. Kebetulan di gereja itu kalau sebulan bisa 2 kali itu ada altar call maju ke depan untuk didoakan. Altar call? Iya, maju ke depan siapa yang mau didoakan. Saya lihat nih yang pada maju gini kok pada lemes gitu kan. Terus pada pokoknya pada jatuh lah. Saya bilang, kan saya datang juga sama suami sama temen suami saya. Saya bilang, itu kenapa orang Kristen didoain jatuh-jatuh begitu? Saya bilang, kata temen, ya lu maju lah, datang aja situ minta didoakan. Saya bilang, kalau saya nggak mungkin jatuh, katanya. Saya kan istilahnya Tuhan saya hebat, saya bilang. Akhirnya karena disuruh-suruh, udah coba aja maju, coba maju. Itu saya masih muslim, tapi saya udah mencoba ke gereja. Akhirnya saya maju ke depan. Kebetulan gembalanya udah almarhum ya, Gembala Wirasmono waktu itu. Saya maju ke depan, tapi di dalam maju itu saya tuh nyebut-nyebut Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Saya berpikir terus maju ke depan. Jadi waktu saya topang doa pendeta itu, saya terus baca doa-doa yang saya yakinin, yang saya tahu. Saya nggak jatuh Bang Edis. Dengan sombong saya maju, saya terus ke tempat suami sama ini ke belakang lagi. Saya bilang, tuh kan, katanya Tuhan gue mah hebat, gue mah nggak jatuh. Orang Kristen pada jatuh, nggak jatuh lah. Saya bangga dengan apa yang saya sembah. Akhirnya untuk minggu berikutnya saya dengan sombong datang lagi ke situ. Saya menantang lagi bahwa saya mau menunjukkan nih sama orang Kristen bahwa Tuhan saya tuh hebat. Saya nggak bakalan jatuh kalau ada doa-doa begitu. Kebetulan ada lagi kan altar call, siapa mau didoakan, katanya maju ke depan. Saya maju lagi ke depan. Dengan cara begitu saya nggak jatuh lagi, tambah sombong saya, tambah sombong. Minggu berikutnya saya datang lagi didoakan. Di situ Bang Edi saya baru saya seperti badan saya ini tubuh nggak ada tulangnya Bang Edi, saya baru jatuh di situ. Ke beberapa kalinya itu Bu? Ketiga kali Bang Edi. Ketiga kalinya ya, oke. Iya, saya manifestasi di situ Bang Edis. Jadi kuasa-kuasa yang jahat, yang kuasa gelap yang dulu saya pernah masukin ke badan saya, itu memberontak, dia melawan. Disitulah saya manifestasi, di situ saya digotong rame-rame, saya berteriak-teriak di situ. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya tuh punya kuasa-kuasa gelap yang saya pegangan saya dulu. Kebetulan keluarga saya juga kan Jawa, jadi banyak simpan-simpan benda-benda begitu Bang Edis. Akhirnya setelah itu saya penasaran, saya bilang kok bisa jatuh ya, kemarin-kemarin nggak jatuh kan, saya bilang gitu. Saya semakin mau menantang lagi sebetulnya.
Saya menantang lagi, saya datang lagi. Jadi saya tuh setiap saya nantang lagi, datang lagi, saya yakin nggak jatuh. Jadi seperti langganan, setiap saya maju ke depan Arta Alkohol, saya selalu jatuh manifestasi. Saya datang lagi, jatuh lagi. Jadi saya udah kalah berkali-kali waktu itu. Saya akhirnya rebah di situ lah, digotong rame-rame. Pentingnya ini Bang Edi, saya cuma mau ngasih tahu bahwa memang kalau orang-orang dari seberang untuk masuk ke dalam ini memang harus ada pembersihan dulu. Dibersihin jiwanya dari kuasa-kuasa gelap jahat, karena memang di ajaran saya dulu katanya kan ini putih ya, aliran putih. Jadi saya percaya karena yang bacain juga kan ustadz, kiai. Terus saya juga suka dikasih kayak sapu tangan, ada tulisan-tulisan Arab, simpen di dalam rumah. Iya gitu Bang Adis. Jadi saya banyak menyimpan hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya kalah begitu, suatu saat saya tuh Tuhan saya kebetulan sudah menyebutnya Tuhan Yesus Bang Edis. Jadi Tuhan Yesus itu datang, entah itu dalam mimpi saya ya, mungkin dalam mimpi atau bukan, dia tuh datang dalam mimpi saya, mendobrak pintu rumah saya suatu malam. Jadi waktu saya sedang nonton TV, jadi ini antara mimpi atau bukan ya. Jadi mungkin ya, saya juga bingung, tapi sampai sekarang itu terekam benar-benar di dalam pikiran saya. Jadi waktu saya nonton bersama suami saya, nonton TV di ruang tamu, suami saya tidur sambil nonton TV. Jadi Tuhan Yesus itu datang mendobrak pintu saya dengan suara yang keras, saya akhirnya nempel ke tembok. Itu sinarnya terang sekali, terang banget pokoknya. Menyinari rumah saya terkejut kan, kaget, nempel di tembok sambil saya, aduh ada apa nih? Setelah itu ada suatu sinarnya seperti sinar laser, itu dia menyinari suami saya. Jadi suami saya tiduran gitu, tapi ada kotak gitu, mengotak, bikin kotak begitu. Setelah itu datang lagi sinar warna merah kayak sinar laser begitu, di atas warna putih itu dia menyinari nginin kotakin suami saya. Pas ketiganya itu Tuhan Yesus itu di atas sinar itu jalan menghampiri saya. Setelah itu saya udah lupa. Saya seperti udah kok siapa gitu. Tuhan Yesus datang itu berjubah putih luar biasa Bang Edis. Itu pengalaman